paham TLHP itu apa, tapi dasarnya apa yang mendasari dan apa urgensinya. Kang, aku sendiri belum tahu nih apa sih TLHP itu? Masa yang benar. Iya, Kang. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan proses penyelesaian TLHP dan bagaimana prosesnya masih belum tahu nih, Kang. Benar. Belajar dari pengalaman beberapa daerah dan beberapa lembaga yang sudah sangat masif melakukan strategi komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Penjelasan tentang regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan TLHP sudah diramu dalam satu video singkat yang akan menjelaskan apa itu TLHP, apa yang mendasarinya, dan apa urgensinya. Dan bagaimana cara penyelesaiannya. Benar sekali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan pemutaran Video TLHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Provinsi Jawa Barat. Dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Dr. Muhammad Nur, ME CRGP CGCAE, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Wagub. Yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Kemendagri, yang saya hormati para Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, dan Deputi Kementerian Lembaga atau yang mewakili. Hadir juga yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya kira familiar sekali Pak ya. Saya anggota Bapak dulu Pak. Ya. Yang saya hormati Ibu Inspektur Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh inspektur provinsi seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, ya, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, kemudian Maluku sampai Papua, serta para sekretaris inspektorat provinsi juga hadir di sini atau yang mewakili beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati pada seluruh peserta rapat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia, rahmat dan bimbingannya, sehingga pada hari ini, malam ini,
kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara rapat koordinasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TLHP Itjen, Kementerian Dalam Negeri dan Itjen KL itu pada pengawasan pada pemerintahan daerah dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wagub, Pak Inspektur Jenderal, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dan perkenankan kami menyampaikan laporan singkat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kegiatan rakor pemutakhiran TLHP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah. Dinyatakan bahwa APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah. Yang kedua, kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari dan diawali pada malam ini sampai besok tanggal 8 Oktober 2021 bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pemutakhiran TLHP ini juga dihadiri kurang lebih 300 orang. Meskipun 300 orang, saya kira Pak Wagub izin, semua tadi sudah disampaikan oleh moderator atau panitia sudah melalui tahapan prokes yang ketat. Terdiri dari Inspektur Jenderal, Inspektur Utama beserta tim TLHP pada 26 KL atau yang mewakili Deputi beserta tim TLHP pada Kementerian Seknek juga hadir di sini, termasuk Pak Sekda, dari teman-teman Kemenpan RB hadir. Inspektur Provinsi beserta sekretaris serta tim teknisnya hadir juga se-Indonesia. Kemudian agenda acara pada kegiatan ini adalah pada hari ini adalah pembukaan ramah tamah makan siang ya, dan juga tadi kita melihat pagelaran angklung yang luar biasa. Pak Wagub terima kasih, Pak Sekda dan Bu Inspektur atas dukungannya melalui saung angklung Ujo, sekaligus juga pemberian cenderamata oleh Pak Irjen kepada Pak Wagub. Kemudian hari kedua akan dilakukan diskusi panel terkait dengan peningkatan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemda oleh seluruh inspektur yang hadir di depan kita dari Itjen Kemendagri. Kemudian juga diskusi eksekutif yang diikuti oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga maupun dari Deputian Kementerian Seknek dan Kementerian PAN beserta Inspektur Provinsi. Kemudian juga ada acara teknis lainnya yaitu terkait dengan pelatihan terkait dengan aplikasi Siwasiat yang diikuti oleh seluruh operator TLHP dan sekaligus dibahas TLHP tersebut oleh masing-masing inspektur provinsi. Di akhir acara akan dilakukan pembacaan risalah hasil pemutakhiran TLHP. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil pengawasan ya, agar kiranya diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Demikian saya kira laporan saya. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Inspektur Jenderal untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran tindak lanjut pengawasan Itjen Kemendagri dan Itjen KL pada pemerintahan daerah. Terakhir kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sambutan hangat kepada seluruh pimpinan dan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah kami mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan ini, saya kira tidak henti-hentinya untuk dimaafkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Neng tahu nggak, karena kegiatan kita pada hari ini, intinya adalah terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, ada yang udah pada tahu belum? Tentu yang ada di ruangan sini sudah paham TLHP itu apa. Tapi dasarnya, apa yang mendasari dan apa urgensinya. Kang, aku sendiri belum tahu nih apa sih TLHP itu? Masa yang benar. Iya Kang, jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan proses penyelesaian TLHP dan bagaimana prosesnya masih belum tahu nih Kang. Benar, belajar dari pengalaman beberapa daerah dan beberapa lembaga yang sudah sangat masif melakukan strategi komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Penjelasan tentang regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan TLHP sudah diramu dalam satu video singkat yang akan menjelaskan apa itu TLHP, apa yang mendasarinya, dan apa urgensinya. Dan bagaimana cara penyelesaiannya. Benar sekali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan pemutaran Video TLHP. Bapak Ibu yang saya hormati, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti hanya direkomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah. Sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, udah tahu salah, diulang-ulang terus setiap tahun. Saya tekankan pada Bapak Ibu, Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum. Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP menjadi terhambat. Banyak terjadi. Ini dampaknya program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat. Prinsip utama yang pengawasan itu menurut kami adalah pengawasan internal dibanding dengan pengawasan eksternal. Karena pengawasan internal membuat iklim kerja di lingkungan organisasi itu akan baik, sehat. Dibanding dengan pengawasan eksternal, sehingga pengawasan internal ini memang harus diperkuat dan pengawasan eksternal hanya sebagai backup, sebagai double check saja. Untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri tersebut, APIP harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh objek pengawasan. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah dilaksanakan oleh objek pengawasan sesuai rekomendasi. Manfaat pengawasan tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian objek pengawasan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 24 terdapat kewajiban penyusunan ikhtisar hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Ikhtisar hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disusun berdasarkan laporan hasil penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Menteri.
Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, wakil kepala daerah mengkoordinasikan pelaksanaannya pada daerah masing-masing. Dalam rangka koordinasi tersebut, wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 27 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima. Pengaturan selanjutnya, pada pasal 28 mengamanatkan APIP untuk melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Data hasil pemutakhiran tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Oh, jadi gitu, Kang. Ternyata ini sudah langsung instruksi Presiden. Jangan berulang-ulang, jangan jadi temuan berulang-ulang. Dan harus ditindaklanjuti 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Langsung Benar instruksi sekali. Menteri juga ya, Jadi Kang? selain diatur di undang-undang, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ini juga sudah menjadi atensinya Bapak Presiden. Atensi Bapak Presiden, kemudian juga ini jadi perhatian khusus juga Bapak Menteri Dalam Negeri tentu dan seluruh inspektur jenderal, inspektur provinsi, bahwa pentingnya tindak lanjut seperti tadi Bapak Presiden sampaikan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP itu akan meyakinkan program-program pemerintah bisa tepat sasaran dan akuntabel. Benar Tentunya nggak? harus baik juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Benar sekali. Oleh karena itu nih, biar makin lengkap, melengkapi video tadi, kita akan dengarkan langsung sambutan dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA CRGP, QGIA, CFRA, CGCAE, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Ibu Bapak Inspektur Jenderal atau Irtama Kementerian atau Lembaga. Saya melihat Irjen Kemendes. Terima kasih Bu Irjen. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Irjen Kemdagri, Inspektur Provinsi Jawa Barat, para Inspektur Irjen Kemendagri, para inspektur provinsi yang saya banggakan seluruh Indonesia, juga para sekretaris inspektorat provinsi se-Indonesia atau yang mewakili, dan seluruh panitia dan peserta rapat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah anugerahnya kita bisa berkumpul pada hari ini, 7 Oktober di tempat yang berbahagia ini. Saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wagub Jawa Barat yang telah memberikan arahan kepada jajarannya, pada Pak Sekda dan Pak Bu Inspektur Provinsi Jawa Barat
untuk mendukung acara ini sehingga kita bisa melihat tampilan pendukung acara ini bagus sekali. Kalau Itjen Kemdagri nggak punya uang untuk ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa tim kesenian kita ini, saya sendiri juga sudah tahu ini sudah mendunia. Ini saya bangga sekali ini, dan saya langsung WA Bapak Menteri tadi, cuma belum beliau baca. Saya sampaikan bahwa kita di backup penuh oleh Pemprov Jawa Barat sehingga acara pembukaan ini bisa meriah. Harapan saya sampai besok juga acara ini akan tetap meriah dengan semangat dari teman-teman semuanya. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saya banggakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sebagai tindak lanjut dari Rakor Pengawasan Internal Pemerintah dan Rakor Pengawasan Daerah Nasional tahun 2021. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Tumpah Haposan Simanjuntak yang telah memberikan sambutan dengan penjelasan terkait LHP yang semakin lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita semuanya. jadi semakin jelas ya Kang. Benar sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak UU Ruzanul Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu indikator kesempurnaan audit ini antara lain adalah kecepatan penyelesaian dari rekomendasi tersebut. Yang kedua juga tepatnya melaksanakan rekomendasi dan benarnya melaksanakan rekomendasi apa yang harus dilaksanakan dari hasil audit tersebut. Ya kan Pandu? Kita akan hitung mundur ya. Ya, kita akan hitung mundur. Mohon berkenan tangan Bapak-bapak di monitor. Ya, izin. Kita hitung bersama-sama. Sudah siap? Siap semuanya? Oke. 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan. Mudah dijanjikan juga susah diimplementasikan. Nah inilah saatnya. Oleh karena itu, di dalam perspektif di dalam PP 12 itu, Menteri kan dalam melakukan pengawasan teknis berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Daerah masih terdapat sebanyak 7 kementerian dan lembaga teknis yang belum melakukan fungsinya, melakukan pengawasan kepada yang melakukan pengawasan urusan yang diserahkan kepada daerah. Misalnya yang kita lihat, kenapa itu terjadi? Karena di Perpres pembentukan tata kerja kementerian dan lembaga terkait tersebut tidak sinkron dengan amanat daripada pasal 377 Undang-Undang 23 yang mengamankan pengawasan dilaksanakan ke daerah. Ini beberapa penyebabnya sehingga kalau di tata kerjanya tidak mengatur masalah Menagih laporan kita, tapi kita akan berdiskusi di sini nanti. Next. Ya, Bapak bisa lihat, kita sepakat ya bahwa esensi pengawasan Pemda itu ada 5 hal sebenarnya. Dan poin utamanya adalah memperkuat otonomi daerah. Setuju ya? Karena Undang-Undang 23 seperti itu. Kita dibagi dengan urusan, desentralisasikan dan diawasi. Oleh karena itu, di dalam perspektif Undang-Undang 23 filosofinya sebenarnya dibangun untuk inspektorat itu sangat luas sekali sebenarnya. Kalau tidak ada aspek politis yang memisahkan kita, inspektorat itu yang lebih kuat karena dia berada langsung di bawah presiden.
filosofinya seperti itu. Tapi karena aspek politis yang berubah di semacam ini, semacam yang ini terjadi, oleh karenanya ada dua hal yang harus kita kawal. Masalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemudian masalah akuntabilitasnya sebenarnya. Tapi ini bukan suatu hal yang dipotongi Bapak sekalian. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Terus terang saja, saya dengan Pak Arsan Nusa Tenggara Timur terakhir. Ulangi ya, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Provinsi DIY Yogyakarta. Seksi foto bersama. Oke, selanjutnya Provinsi Jambi. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dilakukan sesi foto bersama kami menggunakan ses dan